kalau kita bandingkan tiga tokoh ini, saya melihat bahwa Ganjar Pranowo berada di posisi paling atas dari sudut kemampuan berkomunikasi. Bahwa Ganjar Pranowo berada pada posisi teratas karena penyampaian pesan yang disampaikan tidak sekedar menutur kata, tetapi bagaimana pesan-pesan itu bisa menyentuh rasionalitas daripada masyarakat atau pendengar. Saya akan meneruskan program kartu sehat, kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Yang 4 tahun lalu dia ledek-ledekin. Gitu loh. Jadi kemarin itu kita lihat tuh Bang. Betul. Capres-capres ngomong di Mata Najwa, lokasinya di UGM, dan itu seperti ada wawancara yang langsung acara Mata Najwa tapi disaksikan oleh banyak mahasiswa. Betul. Dan melibatkan banyak audiens. Pak Anies ngomong, Mas Ganjar ngomong, Pak Prabowo ngomong. Abang pasti sebagai pengamat politik juga ikutan dong, ngeliat-liat ini ngintip-ngintip lah. Ngintip-ngintip. Ada nggak Bang yang Abang menilai lah secara kasar dari 3 penampil ini, kalau Abang komentari apa yang Abang harus komentari dari Pak Anies dulu misalnya, Abang komentarnya apa tuh? Baik, kalau saya melihat jadi tentu apa yang saya lihat di media, tentu saya tidak melakukan pendalaman dan saya tidak hadir di tempat, tetapi bagaimanapun yang di media itu kan bisa menimbulkan persepsi di tengah masyarakat, karena sesungguhnya masyarakat tidak melihat realitas langsung di acara tersebut, tetapi masyarakat melihat di berbagai media dan memberikan penilaian atau persepsi atau apapun namanya. Karena sesungguhnya bahwa kalau kita pakai teori, salah satu teori komunikasi, bahwa masyarakat acap kali melihat atau mempersepsikan bahwa realitas yang ada di TV itulah realitas yang sesungguhnya menurut persepsi mereka. Sehingga apa yang kita lihat di TV sehingga bisa kita melihat dari 3 kandidat ini. Secara overall saya melihat bahwa dari sudut gaya penyampaian, saya pikir lebih familiar, lebih cair, lebih katakanlah informal, tidak begitu kaku, yaitu dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo. Baru kemudian kalau saya lihat Bung Anies Baswedan lebih cenderung kepada suatu narasi-narasi yang sifatnya katakanlah terlalu serius gitu ya, penyampaian pada saat itu. Baru kemudian Pak Prabowo saya kira memang karakter beliau seperti itu, contoh yang lebih atau penyampaian dengan lebih kaku dan lain-lain sebagainya. Sehingga saya melihat bahwa saya berkesimpulan sebagai seorang komunikolog yang mendalami tentang pesan komunikasi melalui media yang kita nonton itu, bahwa saya berkesimpulan bahwa Ganjar Pranowo saya kira akan mendapat respon yang bagus dibanding dua kandidat lainnya. Kenapa? Salah satu respon yang positif itu yang hampir bisa kita pastikan secara hipotetis adalah dari kaum milenial. Karena dia, Pak Ganjar mampu mengkombinasikan antara penguasaan materi yang disampaikan dengan gaya milenialnya. Dan oleh karena itu saya pikir kan milenial ini merupakan sesuatu yang penting loh dalam pemilu yang akan datang. Itu jumlahnya mereka adalah 51,93%. Artinya siapa presiden kita yang akan datang, milenial yang menentukan. Karena jumlah mereka mencapai 50% ke atas kan. Jadi mereka katakanlah bergeser kepada salah satu kekuatan atau lebih banyak mereka bergeser kepada sesuatu calon, maka itulah presiden kita yang akan datang, dengan asumsi pemilih di luar milenial itu dibagi rata, misalnya seperti itu ya. Jadi gaya yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo saya kira sesuatu yang sangat luar biasa, yang bagus dan mendapat respon. Saya kira saya melihat di katakanlah yang sudah memasukkan itu ke dalam bentuk Twitter dan katakanlah sosial media lainnya, justru lebih banyak yang disoroti gaya milenialnya Ganjar Pranowo sebagai suatu pesan. Saya melihat dia melihat dari sudut katakanlah pemenggalan dan lain-lain itu, memberikan suatu apresiasi. Kenapa? Ketika seseorang melemparkan lambang nonverbal, termasuk katakanlah editing, pemotongan dan lain-lain, kan dari situ kita lihat bahwa dia merespons sesuatu yang ingin menonjolkan perilaku komunikasi Ganjar yang sangat luar biasa itu. Nah itu menarik Bang, kan kalau orang ngelihat menilainya misalnya Pak Anies kan dianggap orang yang punya kemampuan berkomunikasi selama ini kan, persepsi ya Bang? Punya kemampuan berkomunikasi, bahkan merumuskan hal-hal yang rumit itu di kepalanya.
apa persepsi dari katakanlah publik yang bisa ditangkap dari apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan, Bang? Baik, kita harus bicara dulu apa itu kemampuan komunikasi. Oke. Jadi jangan dilihat kemampuan komunikasi adalah memainkan pilihan kata. Not only. Jadi artinya kemampuan komunikasi itu ada 3 hal yang penting. Kalau saya berpendapat ada 4, tapi di literatur mengatakan ada 3, yaitu kemampuan menyampaikan pesan. Baru kemampuan katakanlah menulis, kemampuan mendengar. Nah, kemudian saya mengatakan adalah kredibilitas. Ini tambahan dari saya. Kredibilitas daripada sosok. Nah, kemudian kita melihat, kalau dia melihat kemampuan berkomunikasi, tidak boleh hanya kita lihat bagaimana tutur kata, bagaimana menyampaikan suatu pesan berdasarkan sesuatu kepentingan atau logikal pikirnya gitu ya. Tetapi justru yang lebih penting di dalam kepemimpinan kita bukan tutur kata yang penting. Sejauh mana sosok itu mempunyai kemampuan mendengar, hearing. Mendengar ya. Mendengar itu artinya memahami publik. Betul, sangat mendalami. Jadi mendengar artinya itu memahami, mengetahui, berempati dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan 3 tokoh ini, saya melihat bahwa Ganjar Pranowo berada di posisi paling atas dari sudut kemampuan berkomunikasi. Kita melihat contoh, kita harus kesampingkan menulis, karena pada saat itu tidak ada perilaku menulis. Yang bisa kita lihat kemampuan daripada menyampaikan pesan. Dan juga kemampuan gayanya, itu bisa kita melihat seseorang itu mampu mendengar atau tidak. Kenapa saya mengatakan begitu? Bahwa ketika dia menyimak, ketika ada pertanyaan yang diajukan oleh Mata Najwa atau siapapun yang ada di situ, kita ketahuan dari lambang nonverbal bagaimana dia menyimak pesan itu. Nah, oleh karena itu dua hal dari 4 yang saya sebut tadi, 3 hal dari 3 hal tersebut, Ganjar Pranowo memiliki kemampuan mendengar, menyimak, mempunyai kemampuan juga menyampaikan narasinya, sehingga narasi yang disampaikan itu kan terkesan bisa bisa dimaknai sesuatu yang santai, yang sistematis, yang mudah dipahami, karena tidak menggunakan istilah-istilah yang sangat rumit gitu kan. Jadi sangat sederhana. Jadi saya melihat itu adalah pesan komunikasi yang membumi gitu ya. Baru dari sudut katakanlah kredibilitas. Salah satu unsur kredibilitas adalah kepercayaan. Di dalam konteks orang berkomunikasi, sesungguhnya bisa kita lihat pesan yang disampaikan itu orang kredibel atau tidak. Nah, saya melihat dari 3 calon ini, saya bisa menyimpulkan bahwa Ganjar Pranowo berada pada posisi teratas dari sudut mendengar, dari sudut kredibilitas, dan dari sudut menyampaikan pesannya. Karena penyampaian pesan yang disampaikan tidak sekedar menutur kata, tetapi bagaimana pesan-pesan itu bisa menyentuh rasionalitas daripada masyarakat atau pendengar di seluruh Indonesia melalui sosial media atau katakanlah media-media lainnya. Demikian. Yang menarik nih Bang, kan ketika saya lihat paparannya Pak Anies Baswedan, dia memang ngomong konsep-konsep besar, tapi seringkali tidak memberi contoh apa yang sudah pernah dilakukan. Padahal kan dia selama 5 tahun jadi gubernur Jakarta kan, misalnya dia ngomong soal katakanlah kemiskinan, atau dia ngomong soal pemerataan pendapatan, tapi realitanya di Jakarta indeks koefisien Gini meningkat, artinya gap antara yang kaya dan yang miskin makin menjauh. Nah, makanya menurut saya Anies mungkin nggak mau memberi contoh tentang apa yang sudah dilakukan karena hasilnya berbeda dengan apa yang dia omongin. Itu contohnya. Pak Prabowo misalnya bicara tentang banyak banget tuh programnya, ada 17 kalau nggak salah. A, B, C, D, tapi yang menarik dia bilang saya akan meneruskan program kartu sehat, kartu Indonesia Pintar dan lain-lain yang 4 tahun lalu dia ledek-ledekin. Gitu loh. Jadi ini ketika campaign ya. Ketika kampanye apa itu kartu-kartu gitu loh. Itu dan sekarang dia ngomong soal kartu-kartu itu. Kan publik juga pasti merefer ingatan sebelumnya dong. Nah, berbeda misalnya dengan Mas Ganjar yang bicara tentang ini loh program yang akan dia lakukan ke depan, dan ini pada skala kecil sudah dilakukan di Jawa Tengah. Sudah dicoba diaplikasikan di Jawa Tengah, misalnya soal pendidikan yang match sama dunia industri. Ada SMK gratis yang memang dibikin di Jawa Tengah, dibiayai oleh Pemprov, dan konsep itu dijalankan. Itu yang menarik. Nah, apakah ini berkenaan dengan kredibilitas itu, Bang? Saya kira ketika Anies ngomong kayak gitu, buktinya dia nggak pernah tampilkan. Pak Prabowo ngomong gitu, dia malah
pernah ngomong sebaliknya gitu. Jadi saya kira setuju. Kenapa saya mengatakan itu? Unsur seseorang kita melihat kredibel atau tidak kredibel, konsistensi daripada pesan dan perilakunya, gitu. Baru kemudian kredibel atau tidak, apa yang diucapkan, apakah dilakukan. Nah itu menyangkut kredibilitas. Jadi tidak sekedar sosoknya saja unsur kredibilitas. Misalnya saya mau ngomong A, apakah perilaku saya juga A? Contoh sederhana, misalnya saya bilang sama anak saya, tidak boleh merokok sambil saya merokok. Itu tidak, pasti saya tidak kredibel. Boleh jadi anak saya karena dalam tanda kutip supaya saya senang, dia katakan gini-gini, tapi di kepala dia kan sederhana, dia kan bahasa milenial ya, lu aja lakuin katanya kan gitu. Nah ini, jadi dari pesan yang disampaikan saya kira bisa kita melihat kredibilitas seseorang. Kemudian kita katakanlah kemiskinan. Nah seharusnya dalam konteks diskusi publik yang begitu luas seperti itu, harusnya para pembicara ini adalah bicara yang sifatnya katakanlah operasional. Kalaupun bicara ada konsep, itu jangan terlalu banyak. Kecuali dia menyajikan kepada para akademisi, gitu ya. Jadi audiens yang kita sampaikan itu, atau audiens kita menentukan kemasan pesan yang kita buat. Kan ini untuk umum. Harusnya dia katakan kalau bicara tentang program atau apapun yang ada di dalam pikirannya, kalaupun dikemukakan konsep itu lebih sedikit. Tapi masuk kepada yang membumi, yang operasional. Misalnya, lebih taktis lah. Betul. Contoh, katakanlah mengurangi kemiskinan. Dia harus kemukakan data kemiskinan di Indonesia. Kan gitu. Sekarang data yang saya peroleh kemiskinan dari Biro Statistik sekian. Di masa pemerintahan saya nanti berapa berkurangnya? Betul, gitu berkurang jumlahnya. Berkurang jumlah tentu dengan mengatakan pendapatan. Pendapatan mereka berapa? Ya, baru artinya kurang berjumlah itu berdasarkan targeting waktu per triwulan pertama, triwulan ketiga, sehingga pada akhir masa jabatannya kemiskinan hanya katakanlah 1% atau berapa persen. Nah itu baru bagus, gitulah. Itu baru bagus, baru kredibel. Tapi ketika itu tidak dirinci dalam pembicaraan publik seperti itu, saya kira itu sama saja sebagai suatu katakanlah janji sorga lah disebut tanda kutip gitu ya. Nah itulah dinamakan oleh dalam suatu teori retorika hanya cenderung sebagai suatu retoris. Tapi apakah itu bisa diwujudkan? Nah pertanyaan kritikal kita, kecuali memang dia katakan targetingnya itu sekian miskin, sekian berkurang sekian dan lain-lain sebagainya, tentu juga harus disertai skema pembiayaan. Dari mana sumbernya mengurangi kemiskinan itu? Nah kalau hanya sekedar memindahkan dari unit katakanlah pengeluaran di bidang kesehatan atau pengeluaran di bidang pendidikan ditingkatkan untuk pengurangan kemiskinan, saya kira kita pun bisa jadi presiden. Gitu kan, hanya memindahkan angka itu kan. Tapi dia harus mampu mengeluarkan terobosan-terobosan angka sumber skema pembiayaan. Jadi tanpa mengurangi pembiayaan yang lain. Atau meningkatkan pembiayaan yang lain, tapi ini ada penambahan pembiayaan. Dari mana sumbernya? Kalau seseorang itu punya kepemimpinan yang sangat luar biasa, harus dikemukakan sumber pembiayaannya tanpa mengurangi atau bahkan bertambah juga pembiayaan dalam sektor lain. Misalnya, mampukah mereka mengatakan bagaimana meningkatkan ekonomi maritim? Kemaritiman kita kan kita kaya, luar biasa. Ini akan kita kelola, hasilnya ini akan saya gunakan. Nah, tentu cara pengelolaannya gimana? Betul. Gitu ya? Di rencana apa kekayaan kita di laut ini contoh saja di maritim kita sehingga penghasil kita begini atau dari tambang. Bukankah Pak Mahfud MD mengatakan kalau misalnya tidak ada korupsi di tambang, kita masing-masing penduduk Indonesia duduk saja pun 10 juta gaji kita katanya kan? Artinya berarti ada sumber dana dong. Dari tambang itu dialokasikan ke sini. Ini contoh. Contoh. Ini saya belum melihat dari bagaimana pola yang strategik yang dilakukan oleh Bung Anies dalam konteks kemiskinan. Kemudian kita lihat adalah pandangan daripada Prabowo yang mengatakan ya ketika bersaing kan begini dikritik semua kartu-kartu ini kartu sehat kartu sekarang malah teriak-teriak soal kartu itu ya. Nah, saya kira itulah Pak Prabowo. Memang dia politisi yang sangat cair, yang sangat dinamis kan begitu kan? Sangat dinamis. Kenapa? Dia bisa berbelok. Oh iya. Luar biasa gitu. Walaupun argumentasinya wah kita bersaing di bidang katakanlah kritik kampanye. Sekarang kita bersatu boleh masuk akal juga. Tetapi masuk akal juga dan jauh lebih baik kalau dia kemarin itu kalah andaikan pun diajak atau tidak menawarkan diri di luar kekuasaan. Sehingga bisa melakukan peran oposisi, bukan bagian dari pemerintah. Kenapa saya mengatakan itu?
tidak kalah mulianya orang yang ada di oposisi dan di pemerintahan. Kenapa? Kalau dia di oposisi bisa check and balance untuk rakyat juga, gitu loh. Tapi ya itulah kejadian, itulah kenyataan yang kita lihat. Dia berada menjadi pembantu Presiden Joko Widodo yang kemarin adalah kompetisinya, yang mengkritik kartu sehat dan lain-lain sebagainya. Sekarang melanjutkan. Tapi ingat, saya mau katakan, itu bisa saja itu karena dalam rangka dia mencalonkan diri dan kemudian tanda kutip mengambil hati Pak Joko Widodo, tapi ketika jadi presiden, apakah ada jaminan? Saya melihat bahwa kecil kemungkinan itu diwujudkan. Kenapa? Karena dia harus menunjukkan dirinya juga dong. Karena kecenderungan manusia kalau udah berkuasa ingin dong melanjutkan. Dia mau melepas dari kekuasaan sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, ingin juga dia nanti melanjutkan kekuasaan untuk periode kedua. Kan teori kekuasaan kan begitu. Artinya melanjutkan kekuasaan itu. Maka dengan demikian, dengan kewenangan yang dimiliki sebagai presiden sesuai dengan konstitusi kita, saya kira konstitusi begitu sangat luas kewenangan presiden. Dia tahu persis itu. Mengangkat duta besar, mengangkat menteri, dan membuat undang-undang dan lain sebagainya. Tentu akan dia menjadi dirinya sendiri. Jadi nggak ada jaminan bahwa dia akan seperti yang diucapkan itu seolah-olah melanjutkan menyetujui akan melakukan dan lain-lain. Tapi berbeda dengan Ganjar Pranowo. Saya berpendapat kalau dia jadi presiden hampir pasti, kalau boleh saya katakan 100%, tapi kalau 100% kan seolah-olah kan menuli Tuhan, gitu ya. Peluang lebih besarnya bisa mencapai hampir mendekati 100%, dia akan mewujudkan pembangunan yang dibuat oleh Pak Joko Widodo dan meneruskan. Mengapa? Kan itu pertanyaan kritikal kita. Kenapa? Karena dia satu partai politik, satu ideologi partai, satu perjuangan partai. Gaya kepemimpinan sama loh. Belusukan dan cara menyampaikannya. Jadi kalau coba lihat gaya menyampaikan kan tanda kutip orang desa kan, wong deso gitu kan. Sama. Baru kemudian prinsip yang dipakai sama pula, belusukan. Maka saya berpendapat terus terang Bang, andaikanlah wacana kan di publik muncul nih. Andaikan terjadi koalisi Prabowo dengan Ganjar Pranowo, misalnya kan ada wacana itu, sehingga dua poros gitu kan. Saya melihat bahwa kalau itu terjadi, Ganjar Pranowo jadi calon presidennya, Prabowo jadi wakil. Kenapa? Kan itu menjadi pertanyaan kritikal kita. Bukankah Ganjar Pranowo lebih homogen dengan Joko Widodo dibanding Prabowo? Salah satu buktinya, salah satu buktinya adalah kecepatan merespon kepentingan publik. Baru kemudian bekerja keras. Dia butuh stamina. Contoh, Pak Joko Widodo baru kemarin pulang dari Afrika Selatan kan, langsung belusukan ke kampung halaman saya loh, ke Medan. Tanpa artinya tidak pergi dulu ke kantornya atau kemana. Staminanya luar biasa memang. Artinya dibutuhkan stamina. Jujur kita mau mengatakan, bicara stamina, saya kira Ganjar Pranowo lebih bagus lah. Kita harus fair lah dengan kalau memang stamina, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Pak Prabowo, ya Pak Prabowo ketika kemarin duduk sebentar saja di acara Mata Najwa agak sedikit terganggu. Karena memang kan ini kan faktor alam kan Bang, nggak bisa dilawan kan. Tapi kalau posisi wakil presiden boleh lah dia nanti misalnya. Wakil presiden sekarang kita kan juga sudah senior. Betul, kan? itu maksud saya juga. Jadi bisa saja di posisi. Jadi saya kira perlu diwacanakan. Kenapa juga dari segi politik? Kenapa mereka bisa jadi koalisi? Ini menarik lagi nih. Gitu. Bukankah mereka sama dalam konteks menawarkan pembangunan melanjutkan Pak Joko Widodo? Oh, dua-duanya sama. Punya program bagaimana melanjutkan apa yang sudah dijalankan Kalau Pak udah sama, Jokowi. ngapain berbeda? Kan begitu logikanya. Kenapa berbeda? Poros, satukan aja. Tapi siapa presidennya? Dan itu sudah saya katakan Bang, di berbagai media. Oh gitu? Di berbagai media saya sudah katakan itu. Kalau izin, kalau boleh saya sebut, di TV One saya sudah katakan itu. Di Radio El Sinta sudah saya katakan itu. Bahkan ada wartawan dari, hostnya dari Radio El Sinta. Kalau begitu siapa Bang yang menjadi presidennya, siapa yang wakilnya? Apa mau Prabowo jadi wakil presidennya? Pertanyaannya kan itu Bang. Saya katakan begini, bahwa dengan alasan tadi stamina dan lain, Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden. Apa mau Prabowo jadi wakil presiden? Sederhana. Kenapa? Menjawabnya. Ya kemarin kan kawan bersaing dari Pak Joko Widodo, begitu cairnya langsung menteri kan? Oh iya, jadi menteri aja mau gitu kan? Iyalah, apalagi calon wakil presiden. Dan itu pada saat itu dia sudah sebagai calon presiden loh, calon presiden nggak menang. Jadi mau, apalagi jadi wakil presiden dan kemungkinan pasti menang. Saya kira suatu peningkatan kan, dari katakanlah calon menteri menjadi, andaikan jadi menang, gitu menjadi wapres, meningkat. Dan Prabowo adalah politisi yang sangat cair juga. Jadi kalau ada teman-teman dari pendukung dia, wah kami presiden, ya nggak apa-apa lah. Sebagai sesuatu yang mempertahankan konsistensi persepsi di ruang publik kan. Kalau benar terjadi, itu mungkin nanti seperti yang pernah dinubuatkan tuh diproyeksi Gus Dur.
bahwa Prabowo tuh orang yang paling ikhlas. Mungkin ini kali nanti. Bisa juga aja. Artinya memang tidak kalau orang mengatakan dia ngotot, enggak lah. Yeah. Saya setuju dengan Pak Gus Dur yang sangat kita hormati ya, tokoh guru bangsa kita. Saya kira dia sangat orang yang ikhlas juga menerima itu. Saya kira sangat terbuka peluang. Oleh karena itu kalau ini terjadi luar biasa. Gitu, dan Bang, itu saya pikir menurut saya yang bagus. Dan saya melihat di berbagai media, Bang, para akademisi sudah mewacanakan itu. Dua poros. Ganjar dan di wacana juga Ganjar dan Prabowo sebagai suatu. Memang secara akademik bisa kita lihat. Maka para akademisi mengatakan saya bisa masuk akal juga, termasuk saya. Artinya apa? Saya sudah beberapa lama yang lalu saya sudah ucapkan ini. Tapi sekarang wacana ini minggu ini menarik dan banyak yang mengatakan itu. Kenapa? Sederhana satu jawaban yang pas untuk itu. Mereka sama kok berbeda. Kan begitu? Sama dalam konteks program kan? Yep. Apa yang mereka perjuangkan orang sama satukan aja. Artinya mereka sama-sama ingin membawa atau melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Jadi kalau orang berbeda, Bang, karena ada diferensiasi. Ini tidak ada diferensiasi. Ya kan? Apalagi digabung lebih powerful lagi gitu loh. Bang Emrus, terima kasih. Ini luar biasa obrolan kita ini. Kita akan banyak ngobrol lagi soal perkembangan politik ke depan. Banyak yang seru, banyak yang menarik agar kita terus update. Karena apa? Karena untuk menentukan masa depan Indonesia tahun 2024 ini adalah salah satu pintu gerbang. Salah kita memilih, kita akan punya masa depan yang suram. Tapi kalau kita memilih dengan baik, insya Allah masa depan kita jauh lebih baik. Setuju. Gitu Bang Emrus ya. Jadi kita nggak akan bosan-bosan mencoba melakukan komunikasi, memberikan informasi atau memberikan edukasi pada teman-teman. Gitu Bang ya. Baik. Terima kasih. Makasih. Ini kebetulan dosen kita sudah mau bersedekah informasi buat kita. Terima kasih Bang Emrus. Terima kasih Sampai ketemu. Makasih ya Bang Gu. Makasih. Siap. Saya Kang tadi. Selamat sore, siang, malam atau pagi karena terserah Anda nontonnya kapan. Thank you.